Halo semuanya, ketemu lagi dengan gua di channel Aris Pep Adik. Jadi hari ini sesuai dengan janji gua di minggu yang lalu, gua akan mereview kapas Kendo Vape Cotton Gold Edition. So buat teman-teman yang datang ke channel ini karena cuman mau nonton konten reaksi, bisa kalian skip dulu video kali ini. Tapi kalau kalian pengen tahu, mari kita lanjutkan. So ya, jadi selama gua jadi vape reviewer itu gua hampir sudah mencoba semua kapas vape yang ada di pasaran ya. Mulai dari Atomix Luxury, Atomix Premium Blend V2, Regnes, Cotton Candy, apalagi Cotton Bacon, Holy Fiber, hampir semuanya udah gue pernah cobain guys. Jadi di sini gue bukan cuman sekedar mereview seperti biasa, gue akan mencoba membandingkan dan menilai apakah kapas ini worth it untuk kalian beli dan minus sama plusnya apa aja yang ada pada kapas ini guys. Jadi si Kendo Vape Cotton ini gue nggak tahu ini dibikin di Jepang atau di Indonesia, tapi dari segi kemasannya di sini tuh ada tulisan, bisa kalian baca lah nanti, bisa di screenshot. Jadi di sini ada tulisan Cultivated Japanese Cotton Specially Selected for Paper, yang artinya kapas ini dibudidayakan di Jepang dan spesial dipilih untuk paper. Anjir, ini kapas dari Jepang, anjir. Pantesan ini harganya mahal gitu loh. Di pasaran sendiri harganya itu 80.000 guys. Menurut gua untuk harga segini dengan kemasan segini itu cukup mahal banget, karena biasanya range harganya itu sekitar 30-50 ribu ya untuk kapas. So di sini juga ada scratch code, bisa kalian cek nanti keasliannya, karena ini kapas Gold Edition kan 80.000, mahal banget, masa nggak ada proteksi keamanan ya. Jadi pastikan kalian selalu mengecek ya produk yang kalian beli, siapa tahu barang KW. Terus di bagian belakangnya sini tuh ada banyak kelebihan yang ditulis sama si Kendonya. 100% organic, unbleached, heat resistant, odorless, low taste retention, easy to wick, superior absorption, 2 time longer lasting, ready to use, no boiling need. Gue sih biasa aja ya, karena di Atomix sendiri itu banyak banget tercantum kelebihannya ya. Jadi kita akan bahas satu demi satu guys. Mulai dari bentuk kapasnya ya. Jadi ini kapas sudah gue pakai wicking sampai sebanyak 3 kali. Otomatis panjang dari kapasnya udah berkurang ya. Jadi kalau kalian beli, ini kapas bentuknya buntelan panjang kayak gini guys. Dan kalau gue ukur ini pakai penggaris sekitar ada 120 sampai 130 cm atau 1,2 meter. Begitu gue buka ini, gue baru nyadar harga 80.000 itu lumayan cukup banyak kita dikasih guys. Kemudian ini kapas juga tebal banget. Jadi kalau sekali wicking, kalau kalian pakai dual coil, ini kapas pasti bisa dibagi 2 dan itu udah fit banget untuk dual coil. Terus dari segi teksturnya ya, jadi kalau gue bandingin sama kapas Atomix, ini kapas berasa lebih kenyal. Entah mengapa gitu, dia lembut tapi lebih kenyal guys. Dan serat-seratnya itu lebih padat dibandingkan Atomix, karena Atomix itu gampang banget buat disobek. Kalau ini masih lebih keras kayaknya, tapi tidak sekasar Holy Fiber gitu. Kemudian untuk dari baunya di sini sudah ditulis odorless, itu artinya tanpa bau guys. Emang tanpa bau sih, nggak ada baunya guys. Dia juga tidak dikasih pemutih juga, 100% organik, 100% organik ya, 100% organik. Heat resistant, tahan panas katanya guys. Terus low taste retention. Low taste retention ini maksudnya gimana ya? Bentar ya, gua searching dulu ya. Jadi setelah gua searching tadi, low taste retention itu retensi rasa rendah. Itu maksudnya gimana itu? Gue juga kurang ngerti sih. Kemudian di sini ada superior absorption ya. Jadi seperti yang kalian lihat nih, gua kasih cuplikan videonya. Jadi superior absorptionnya ini maksudnya kapas ini punya daya serap yang luar biasa. Tapi gue kurang setuju karena bisa kalian lihat sendiri di videonya, itu kapasnya kayak daun talas men. Ketika gue tetesin liquidnya kayak berada di atas daun talas gitu, tidak mau menyerap dia. Aneh banget kan? Tapi tunggu dulu guys, karena ini liquid yang gue pakai, rasio VG sama VG nya itu adalah 70/30. Jadi bisa gue bilang ini liquid cukup kental. Tapi selama gue pakai kapas Holy Fiber atau Mix itu, gue jarang banget nemuin kapas yang daya serapnya tuh kayak gini guys. Lumayan agak aneh sih.
Dan di sini di belakangnya pun juga tertulis petunjuk pemakaiannya. Jadi kalau kalian pengen netesin liquid, itu kalian harus nudging atau painting with the tip of the dropper. Jadi pentil ujung dari botol liquidnya kalian harus tancepin di kapasnya, kayak didorong sedikit, terus kayak di painting, dilukis, kalian gesek-gesekin supaya si liquidnya bisa menyerap guys. Tapi setelah kalian firing beberapa kali ya, 3-2 kali, itu nanti daya serapnya bakalan jadi bagus guys. Terus di sini juga ada tulisan to time longer lasting, jadi 2 kali lipat lebih tahan lama. Dan setelah gua pakai selama 1 minggu, bagi gua ini betul guys, karena kalau pakai kapas ini gua bisa sekali wicking itu sampai 5 hari. Kemudian untuk dari segi flavor sama throat hit, menurut gua di sini throat hit sama flavor nggak ada masalah, karena bagi gua hampir semua kapas itu rasanya sama aja, cuman beda di tekstur sama ketahanannya guys. So, jadi untuk plus dan minusnya di sini, plus dari kapas ini seperti yang gue bilang tadi, gue kaget dengan durasi kapasnya. Dipakai 5 hari masih layak untuk kita inhale. Dan kapas ini juga alot, jadi kayak holy fiber gitu. Kalau kalian tarik gak gampang putus. Jadi kalau untuk di proses wicking itu gue rasa bakalan mempermudah sih, apalagi kalau kalian masih pemula ya, karena ya ngepasin lubang coil sama kapas itu lumayan cukup tricky sih kalau buat pemula. Terus untuk minusnya sendiri di sini yang gue dapat minusnya adalah kapas ini daya serapnya ketika pertama kali dicelupin liquid cukup lambat. Menurut gue itu agak aneh karena harganya 80.000. Tapi at least overall bagi gua ini kapas harganya 80.000, bisa gua bilang ini worth it banget, karena lu dapet kapas yang sepanjang 1,3 meter, terus kalau lu potong itu bisa dibagi 2 dan fit banget untuk 2 coil. Jadi hemat lah ya. Jadi skor untuk kapas ini gua kasih skor 8 lah ya. Gua kasih skor 8. Kalau harganya bisa lebih dimurahkan lagi dikit, 70.000, gua akan bilang oke sih. Untuk kapas ini gue bisa kasih nilai 9. So ya, jadi segitu aja dulu untuk review sekaligus perbandingan gue untuk kapas Kendo Vape Cotton Gold Edition. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian semua. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, dan juga di share ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting adalah subscribe ke channel Aris Vape Addict sebagai dukungan kalian kepada gue. Jadi kita bakalan ketemu lagi minggu depan. Minggu depan gue bakalan nge-review liquid. Katanya sih gue mau dikirimin liquid sama Hex Juice, katanya ya, gue juga nggak tahu. Jadi tungguin aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, see ya.